Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Perkenalkan, saya Hanantia Larasati, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Depok tahun 2022. Saat ini saya bertugas di UPTD Puskesmas Tugu sebagai nutrisionis terampil. Berikut adalah langkah pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi isu. Langkah kedua, menentukan isu prioritas. Langkah ketiga, menganalisis isu. Langkah keempat, membuat gagasan penyelesaian. Pada video kali ini akan dibahas 6 isu yang ada di Puskesmas Tugu. Isu yang pertama, rendahnya partisipasi balita yang datang ke Posyandu. Hal ini berdasarkan laporan gizi setiap bulan bahwa angka DPRS masih di bawah 85% atau di bawah target dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Hal ini akan berdampak peningkatan masalah gizi pada anak dan pihak yang terdampaknya yaitu balita, orang tua balita, petugas gizi puskesmas, dan stakeholder di wilayah Tugu. Isu yang kedua yaitu belum tersedianya jadwal dan alur permintaan barang habis pakai di puskesmas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya form permintaan BHP dan jadwal pengambilan BHP dari gudang tidak teratur. Hal ini berdampak pada pencatatan kartu stok, penerimaan, dan pengeluaran barang tidak sesuai. Pihak yang terdampak ya, petugas barang dan aset, kepala puskesmas, dan kepala TU. Selanjutnya, isu ketiga, kurangnya keterampilan kader dalam menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan atau panjang badan. Kondisinya yaitu pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan SOP sehingga hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Dampaknya, banyaknya kasus balita yang data antropometrinya bermasalah. Pihak terdampak ya, balita, orang tua balita, petugas gizi puskesmas, dan kader posyandu. Isu yang keempat, yaitu pencatatan dan pelaporan data hasil posyandu masih dilakukan manual. Kondisi yang ada yaitu data yang diserahkan masih berupa tulisan tangan yang menggunakan pensil dan pulpen sehingga kadang sulit terbaca. Dampaknya adalah tidak efektif dan efisien dalam membuat laporan sehingga seringkali laporan telat dikumpulkan. Pihak yang terdampak adalah kader posyandu dan petugas gizi puskesmas. Isu yang kelima yaitu belum optimalnya pemantauan ibu hamil kurang energi kronis di poli gizi. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan ibu hamil KEK untuk melakukan kunjungan ulang ke poli gizi. Hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang janin yang tidak optimal dan peningkatan masalah gizi. Pihak yang terdampaknya ibu hamil, masyarakat, petugas kesehatan ibu dan anak, dan juga petugas gizi. Isu yang keenam yaitu belum optimalnya kegiatan konseling gizi pada pasien dengan penyakit degeneratif. Kondisi ini dibuktikan dengan pasien degeneratif jarang dirujuk untuk konsul ke poli gizi setelah selesai kontrol di poli umum. Hal ini akan berdampak pada rendahnya pengetahuan pasien tentang diet pada penyakit degeneratif. Pihak terdampaknya yaitu masyarakat. Selanjutnya adalah menentukan isu prioritas. Teknis tapisan isu yang saya gunakan adalah metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari ke-6 isu tersebut dilakukan scoring berdasarkan kriteria Urgency, Seriousness, dan Growth. Setelah scoring didapatkan skor tertinggi yaitu pada isu kelima, belum optimalnya pemantauan ibu hamil kurang energi kronis di poli gizi. Isu kelima ini akan dianalisis lebih mendalam dan dicarikan gagasan kreatif untuk penyelesaian masalahnya. Setelah ditentukan isu prioritas, langkah selanjutnya adalah menganalisis isu. Saya menggunakan fishbone diagram. Analisis isu digunakan untuk mengidentifikasi kategori penyebab yang mengakibatkan isu tersebut ada. Di sini saya menggunakan kategori 6M. Yang pertama, men, kurangnya pengetahuan ibu hamil KEK terhadap pentingnya kunjungan ulang ke poli gizi. Yang kedua, metode,
belum adanya sistem atau reminder untuk ibu hamil kek untuk kunjungan ulang ke Poligizi. Yang ketiga, Mother Nature, kurangnya dukungan dari keluarga untuk mendampingi ibu hamil kek untuk ke Poligizi. Yang keempat, material, belum tersedianya media edukasi 1000 HPK dan gizi ibu hamil. Dan untuk mesin dan measurement, tidak ditemukannya penyebab masalah. Setelah dilakukan analisis penyebab masalah, maka dibuatlah gagasan kreatif yang diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tersebut. Ada 3 gagasan. Yang pertama, membuat WhatsApp Mother Support Group untuk edukasi ibu hamil terkait 1000 hari pertama kehidupan dan gizi selama hamil, membuat media edukasi gizi berupa poster 1000 hari pertama kehidupan dan gizi ibu hamil untuk dikirimkan melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, membuat reminder untuk kunjungan ulang di Poligizi untuk pengambilan PMT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.